Lalu bagaimana penanganan korban terdampak kebakaran apartemen di Hong Kong? Sudah ada bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fat Nabil Mulacela. Selamat malam Pak Fat. Selamat malam Pak Ibrahim. Eh, apakah data terbaru sudah ada Pak? Tadi kan 79 masih verifikasi, masih Ya, ditelusuri keberadaannya. Sudah ada ya, informasi terbaru soal WNI? ya. Per hari ini memang informasi yang kita terima dari KJRI Hong Kong bahwa jumlah WNI yang meninggal adalah 7. Dan saat ini tadi sudah disampaikan juga masih berlangsung proses untuk identifikasi yang ini melibatkan pengambilan sampel DNA. Jadi masih masih terus terbuka eh, kemungkinan-kemungkinan lain, termasuk juga dengan adanya pembukaan akses mungkin ke gedung-gedung lain yang terdampak yang setelah apinya berhasil dipadamkan. Jadi untuk angka jumlah WNI yang sudah terverifikasi 61 belum bertambah Pak Fat? Ya, yang meninggal yang terkonfirmasi adalah 7. Ya. Sejauh ini untuk korban yang meninggal Pak Fat, penanganannya selain tadi untuk identifikasi bagaimana? Apakah juga menghubungi pihak keluarga yang merasa kehilangan atau seperti apa untuk mendukung identifikasi ini Pak Fat? Ya, KJRI Hong Kong melakukan koordinasi betul dengan otoritas-otoritas terkait di Hong Kong untuk penanganan WNI yang telah terkonfirmasi sebagai korban meninggal dunia, dan proses penanganannya sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana juga, dan koordinasi juga dengan keluarga. Jadi termasuk apabila akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut itu harus dengan dasar persetujuan dari pihak keluarga. Dan memang saat ini seluruh tahapan itu masih berlangsung, dan untuk keputusan-keputusan lebih lanjut misalnya nanti akan ada waktu pemulangan dan sebagainya itu akan dilakukan setelah seluruh dokumen dan persetujuan keluarga dipenuhi dan mengikuti proses yang sesuai dengan ketentuan. Oke. Biasanya berapa lama untuk proses hasil identifikasi keluar sampai nanti jenazah bisa dipulangkan ke tanah air, misal keluarga ingin dipulangkan, Pak Fat? Kita masih menunggu prosesnya, jadi untuk menentukan waktu tanggalnya memang hingga saat ini kita masih mengikuti dulu karena tadi seperti disampaikan ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, dan yang terpenting juga adalah keputusan dari pihak keluarga juga menentukan izin dan persetujuannya itu juga berpengaruh terhadap waktunya. Hmm. Eh, Kalau untuk informasi yang 200 korban masih dinyatakan hilang, ada kebaruan data dari otoritas Hong Kong, Pak Fat? Kita belum ada yang terbaru, tapi secara berkala setiap kali ada perkembangan kita akan diinfokan kembali, dan itu adalah salah satu yang memang dilakukan juga oleh tim kita di KJRI dengan melalui posko kedaruratan yang dibuka di uh, Taipo Community dan di KJRI, yaitu untuk mengidentifikasi dan verifikasi, kemudian juga melakukan untuk distribusi bantuan logistik yang diperlukan, dan juga termasuk untuk memfasilitasi sekiranya diperlukan itu penerbitan dokumen-dokumen untuk asistensi kepada yang memerlukan. Baik. Pak Fat, untuk korban terluka yang sempat mendapatkan perawatan, kondisinya bagaimana, Pak Fat? Korban yang luka-luka mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Kondisinya yang sudah membaik dipindahkan ke perawatan yang mandiri di kerabat dan pemberi kerja. Oh, baik. Untuk warga negara Indonesia ini kan 140 yang bekerja sektor domestik di bangunan ini, Pak Fat. Yang tadi yang selamat, apakah ada trauma healing dari KJRI untuk bisa memulihkan mereka, Pak Fat? Untuk langkah-langkah tersebut itu termasuk dari yang dilakukan oleh KJRI, jadi melihat apa saja yang dibutuhkan, dan ini berkoordinasi juga dengan otoritas setempat di Hong Kong dan pihak-pihak yang terkait dengan agensi juga. Artinya kebutuhan yang dimiliki oleh para pekerja ini juga menjadi
perhatian dari KJRI Hong Kong. Baik, terima kasih Pak Fat Nabil Mulacela, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan bagaimana Terima kasih. penanganan terkini WNI korban kebakaran apartemen di Hong Kong. Terima kasih Pak Fat. Ya, selamat malam.